Halo sahabat yang budiman dimanapun Anda berada, Bang Don ucapkan terima kasih atas dukungannya. Kali ini cerita akan semakin seru, di mana seorang anak mengetahui kecantikan Naku Bak Bidadari turun dari langit menembus lapisan ojo. Penasaran kan? Simak ceritanya sampai habis. Dan tidak lupa juga Bang Don mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendoakan, karena kemarin Bang Don agak sedikit sakit perut alias nyeri beteng, dan alhamdulillah sekarang mah sudah mendingan. Mari kita gaskan. Cerita berlanjut. Mbak Adi sedang berdoa kepada Tuhan dan memintanya untuk menjaga kepercayaan Naku. Data datang ke sana, tapi melihat dia berdoa, kemudian dia pergi. Kala mondar-mandir dan merasa dirampok saat Data memilih Naku daripada dirinya, dia bahkan membayangkan Kisor yang mengolok-olok dan menertawakannya. Dia pun sangat hancur sehingga bersumpah untuk membalas dendam dan mengatakan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Namun mimpi buruknya hancur oleh kedatangan Robs. Di sisi lain, Naku duduk di meja makan saat Seblak datang dan memintanya untuk makan dan mengatakan, "Kapan Anda yakin Data akan datang?" Naku pun bilang, "I don't know," alias aku tidak tahu dan tidak nyaho. Mereka berbicara panjang sepanjang jalan kenangan, dan perkataan Naku sedikit mengancam dan membuat Seblak sedikit gentar. Seblak pun mencoba menjelaskan koneksinya dengan Naku kepada anak yang mengatakan bahwa jangan khawatir, saya akan mempercayai Anda 99%. Ana memanggil orang-orangnya dan mengatakan kepadanya bahwa Data akan datang dan bahwa kita sedang bermain dengan permainan yang sangat sengit. Naku pun khawatir dan bertekad juga. Naku sedang berjalan kaki dan mengingat saat-saat mereka di hutan. Kemudian Naku melihat Ana dan Seblak sedang berbicara romantis dengan sekuntum mawar merah yang kau berikan padaku di malam ini. Ana dan istrinya akan merayakan ulang tahun mereka, dan dia bercerita tentang rencana perayaannya yang menakjubkan. Naku di sana mendengarkan kompoi rencana mereka. Seblak meminta Pak Pendeta untuk berkah dan tentang dirinya dan juga masa depan anak sang suami. Tapi Seblak ketakutan bahwa mata Naku agak menguncang keyakinannya. Pandit pun terus berceramah. Di sisi lain, kala sepertinya stres, kurang keimanan dan takwa, dia sangat tertekan. Dokter memberikan saran kepadanya istirahat dan meresepkan obat-obatan. Kisor mulai mengejek Kala atas kejahatannya. Kala berkata, "Anda mengolok-olok saya. Bagaimana Anda bisa menjadi suami yang buruk?" Kembali ke Naku. Seblak menawarkan Naku baju baru dan bertanya, "Kenapa kamu bisa menikahi Data?" Naku menanggapi bahwa ini adalah hukumannya dan Data menghukumnya karena telah menghancurkan kebahagiaannya. Seblak pun terus mendengarkan ceritanya. Naku dibawa ke sebuah ruangan dengan semangkuk besar susu. Naku sangat khawatir melihat seluruh persiapan untuk membuatnya mandi. Seorang melepaskan jaket Naku, membuatnya duduk dan mulai menuangkan susu ke kepala Naku. Dan susu Naku, maksud saya Naku menjadi tegang 99%. Berkedip kepada kata-kata anak, kata-kata Data tentang kebenciannya terhadap kecantikan. Di sisi lain, Data sedang menyetir untuk menyelamatkan Naku dengan mengemudi berlangsung selama hampir 2 menit 30 detik. Namun Naku mulai mandi susu dan warna Naku pun mulai luntur. Kembali ke Data di ujung lain, tiba di gerbang utama. Naku mulai menyelidiki ke tempat itu. Dua pria mulai menembaki Data. Data mencekik mereka Dua pria mulai menembaki Data. Data mencekik mereka sampai tewas dengan kedua tangannya. Ana Seblak tiba di pesta ulang tahun mereka. Ana mendapat telepon dari anak buahnya menginformasikan tentang kedatangan Data. Ana menatap Seblak dan berkata, "Anak ini memiliki banyak keberanian juga, Tapi kita lihat saja nanti." Naku semua boneka datang dipalki dengan gonghat atau kerudung merah yang menutup wajahnya. Ana berjalan ke panda atau kereta kencana Naku dan mulai berkenalan dengan mengatakan,
Data mungkin telah mendapat serangan jantung saat melihat wanita ini di istana mereka, lalu membuka gonghat itu. Naku duduk dengan mata tertunduk. Ana mendapat kejutan dalam hidupnya melihat Naku yang cantik bak bidadari turun dari kayangan menembus lapisan ozon. Wujuh buset, kami memiliki momen kodak di wajah Ana. Semua orang di sekitar terguncang melihat Naku. Ana berkata dengan bahasa Telugu, "Siapa yang Anda bawa?" "Saya meminta Anda untuk membawa istri Data." "Dan siapa dia?" Seblak masih duduk di atas panggung tak mampu mengerti apa yang sedang terjadi. Seorang wanita berdiri di samping Palki memberitahu Ana bahwa dia sendiri membawa wanita yang dia minta. Ana menyampaikan sebuah komentar lucu yang mengatakan, dia bersumpah dengan susu besar dan berpaling begitu. Oh my god. Bang Don pun ngiler melihatnya. Naku khawatir dan tegang terus duduk dengan kepala rendah. Ana memanggil Seblak untuk datang dan melihat Naku. Seblak berjalan ke Palki, semua bingung melihat Naku yang cantik dan mengingat ceramahnya dengan Pak Pandit. Terlihat kembali pada Ana, semua khawatir terus mengingat kata-kata Pandit. Apapun yang terjadi akan terjadi atas perintah Ramayana dan Sinta. Anda tidak memiliki kendali atas hal itu. Ana di sisi lain mengubah kekacauannya. Dia terpikat oleh kecantikan Naku. Dia meminta Palki untuk meletakkan Palki. Mereka melakukannya. Dia meminjamkan tangannya ke Naku, tapi kemudian Naku tidak kurang dari Sita. Jadi dia terdiam turun Palki dengan menggunakan dukungan Palki. Ana terus menatap Naku dengan takjub dan walah, geswe, kabung bulangan. Seblak di ujung lain mengerti bahwa Ana telah jatuh cinta pada Naku, mencoba mengalihkannya dengan mengatakan semua rencana Data akan menjebak mereka. Ana mengatakan jika rencana Datanya, maka itu sangat indah. Dan saya ingin melihat apa yang menyebabkan dia dan lagi terus menatapnya. Seblak mengingatkan Ana bahwa banyak yang telah terjebak menggunakan wanita cantik seperti itu dan ingin membeli beberapa waktu untuk mendapatkan kebenaran dari Naku. Ana pun berdiri terus menatap Naku. Seblak meraih tangan Naku dan berjalan pergi dari tempat itu dengan tergesa-gesa. Data di sisi lain dipukuli oleh pria Ana. Salah seorang pria meminta Data mengangkat tangannya dan duduk di tanah. Data bertindak seolah-olah dia mengikuti perintah mereka. Duduk dan mengambil dua senjata menakjubkan dari sakunya. Dalam persekian detik, 0,01 detik, semua pun lenyap alias ngagoler. Data kemudian mulai berjalan. Seorang pria datang impron dan mengarahkan pistol kepada Data. Data mencoba menembak pria itu, tapi saat takdir memainkan perannya, dia kehabisan peluru. Data mencoba menembak pria itu, tapi saat takdir memainkan perannya, dia kehabisan peluru. Dan sepertinya yang kita semua tahu, Data tidak akan pernah ditinggalkan sendirian. Jadi datanglah Baji dan tunas pria itu. Dua teman punya obrolan keren yang bagus. Baji berkata, kamu tak bisa selalu jalan mulus, dan Naku adalah temanku juga. Data pun tersenyum dengan indah. Baji mengizinkan Data mengetahui bahwa Ana telah mengundang beberapa penari untuk pesta ulang tahunnya. Keduanya pun memiliki senyum licik di sana. Baji mengatakan bahwa dia punya rencana untuk memasuki tempat Ana. Duta pun tersenyum.